1. Pentingnya keberagaman dalam pembangunan di Indonesia, selanjutnya diperkukuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 36 AUUD Negara RI tahun 1945 yang menegaskan bahwa, lambang negara ialah burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. B. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. C. Lambang negara ialah Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. D. Lambang negara Indonesia ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. E. Lambang negara Indonesia ialah burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia telah diatur di dalam UUD 1945 Bab 15 Pasal 35-36. Pada pasal 36A sendiri dikatakan bahwa, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Dalam mengelola kemajemukan masyarakat yang kemudian diarahkan menuju integrasi nasional, Indonesia mengalami sejarah yang cukup panjang dalam proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini yang tidak termasuk peristiwa yang mendukung terhadap terwujudnya proses integrasi nasional di Indonesia ialah A. Sumpah Palapa yang disampaikan oleh Gajah Mada, B. Pergerakan Organisasi Budi Utomo, C. Dekrit Presiden, D. Sumpah Pemuda, E. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sumpah Palapa adalah janji Gajah Mada untuk tidak merasakan rempah-rempah, pala, sebelum berhasil menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, bukan terkait dengan proses integrasi nasional Indonesia. Sedangkan peristiwa B, C, D, dan E memiliki kaitan dengan proses integrasi nasional Indonesia. 3. Proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat merupakan arti integrasi secara A. Antropologis, B. Ekonomis, C. Sosiologis, D. Politik, E. Historis. Secara antropologis, integrasi nasional ialah penyesuaian di antara berbagai unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga mencapai keserasian fungsi dalam masyarakat. 4. Aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika terimplementasi dalam setiap bidang kehidupan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini bertujuan untuk A. Meminimalkan berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Memudahkan pemerintah untuk melakukan subsidi bagi rakyat yang kurang mampu. C. Pedoman dasar dalam menentukan hukum di Indonesia. D. Mempermudah rekrutmen pegawai negeri sesuai dengan bidang keahlian. E. Pedoman dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, mengandung nilai-nilai toleransi, persatuan, dan keberagaman yang menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan mengaktualisasikan nilai-nilai ini, diharapkan dapat memperkuat persatuan dan mengurangi potensi konflik yang dapat mengancam keutuhan negara. 5. Integrasi nasional bagi suatu negara adalah sangat penting untuk membentuk suatu identitas dan menjaga keutuhan serta kedaulatan suatu negara, sehingga negara Indonesia perlu adanya integrasi nasional. Berikut ini yang bukan menjadi latar belakang diperlukannya integrasi nasional di Indonesia adalah A. Indonesia terdiri dari berbagai kemajemukan baik suku, agama maupun bahasa. B. Indonesia merupakan negara terbesar jumlah penduduknya yang menganut agama Islam. C. Indonesia berbentuk negara kepulauan. D. Letak Indonesia yang sangat strategis sehingga banyak ancaman dari negara lain baik secara langsung maupun tidak langsung. E. Diperlukannya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai syarat utama dalam mempertahankan kelangsungan hidup di Indonesia.
Meskipun jumlah penduduk yang menganut agama Islam besar, hal ini bukanlah latar belakang utama diperlukannya integrasi nasional di Indonesia. Latar belakang utama adalah kemajemukan suku, agama, dan bahasa, bentuk negara kepulauan, letak strategis yang rentan terhadap ancaman dari luar, dan kebutuhan akan persatuan dan kesatuan bangsa. 6. Kegiatan yang dilakukan siswa yang dapat menciptakan keutuhan integrasi nasional dalam lingkungan sekolah adalah: A. Ikut kelompok sanggar tari daerah dekat sekolah. B. Ikut menjadi anggota Karang Taruna. C. Bergotong royong memperbaiki jalan di perkampungan dekat sekolah. D. Mengadakan gebiar budaya nasional pada saat ulang tahun sekolah. E. Mengunjungi teman yang sakit. Mengadakan gebiar budaya nasional pada saat ulang tahun sekolah dapat menjadi cara yang baik untuk memperkenalkan, memahami, dan menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Hal ini juga dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan siswa dalam menghargai warisan budaya bangsa. 7. Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi. Semua provinsi mempunyai kebudayaan daerah yang beragam sebagai akar kebudayaan nasional. Berikut ini merupakan identitas provinsi beserta kebudayaannya yang berasal dari provinsi termuda di Indonesia adalah: Provinsi termuda di Indonesia adalah Kalimantan Utara, yang dimekarkan dari Provinsi Kalimantan Timur. 8. Integrasi nasional yang diinginkan di Indonesia akan berhasil apabila semua didukung oleh seluruh warga negara dan pemerintah selaku pengambilan kebijakan dalam pemerintahannya. Di bawah ini merupakan dampak yang timbul dari terwujudnya integrasi nasional, yaitu: A. Meningkatnya semangat dan rasa solidaritas satu golongan saja. B. Menguatnya sikap primordial dalam masyarakat. C. Terwujudnya tata sosial masyarakat yang lebih modern. D. Hilangnya keragaman dalam kehidupan masyarakat. E. Terciptanya kehidupan sosial masyarakat selaras, serasi dan seimbang. Integrasi nasional yang berhasil akan menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, di mana berbagai elemen masyarakat dapat hidup bersama dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, meskipun memiliki perbedaan. Integrasi nasional juga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mendorong terciptanya tata sosial yang lebih modern di masyarakat. 9. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh warga negara sebagai bentuk partisipasi menciptakan integrasi nasional dalam lingkungan masyarakat adalah: A. Membentuk tim sepak bola yang handal. B. Ikut menjadi kader posyandu. C. Bergotong royong memperbaiki jembatan secara swadaya. D. Menggunakan hak pilih dalam pemilu. E. Mengunjungi tetangga yang sakit. Jawaban yang tepat adalah bergotong royong memperbaiki jembatan secara swadaya. Kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi aktif dalam memperkuat ikatan sosial dan kerjasama antar warga untuk memperbaiki infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum. 10. Rekrutmen pengurus OSIS di sebuah sekolah tidak dilakukan secara terbuka dan siswa yang lain tidak diberi kesempatan berpartisipasi mengikuti kegiatan tersebut. Kasus tersebut merupakan bentuk pelanggaran aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang A. Hukum dan pemerintahan, B. Sosial budaya, C. Politik, D. Hankam, E. Ekonomi. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika di bidang politik, artinya, pada aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika pada bidang politik ini semua warga berhak untuk ikut berpartisipasi dalam bidang politik. Contoh, pada saat pemilihan umum, setiap warga mempunyai hak untuk menyampaikan suaranya meskipun warga yang cacat. Seharusnya warga yang seperti itu harus diberikan fasilitas untuk menyalurkan hak suaranya tersebut.
11. Terjadinya kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan disintegrasi merupakan dampak dari adanya A. Globalisasi, B. Anarkisme, C. Keterbukaan, D. Ketidakadilan, E. Modernisasi. Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan peluang dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Ketidakadilan juga dapat menjadi pemicu disintegrasi sosial karena dapat menciptakan ketegangan antar kelompok masyarakat. 12. Menurut Pasal 30 Ayat 1 UUD Negara RI tahun 1945 yang berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara adalah A. Rakyat, B. Masyarakat, C. Penduduk, D. Warga negara, E. TNI dan Polri. Pasal 30 Ayat 1 UUD Negara RI tahun 1945 menyatakan bahwa warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 13. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Tingkat ekonomi dalam masyarakat yang beragam. 2. Adanya persaingan kebudayaan yang beragam dalam masyarakat. 3. Tercapainya hubungan baik dengan negara lain. 4. Menurunnya tingkat kriminalitas dalam masyarakat. 5. Pemerintah dan rakyat memiliki hubungan yang kurang harmonis. Pernyataan di atas yang merupakan kriteria tercapainya keutuhan nasional ditunjukkan nomor A1, B2, C3, D4, E5. Kriteria tercapainya keutuhan nasional sebenarnya ditunjukkan oleh nomor 4, yaitu menurunnya tingkat kriminalitas dalam masyarakat. Hal ini karena tingkat kriminalitas yang rendah mencerminkan adanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, yang merupakan indikasi dari tercapainya keutuhan nasional. 14. Ancaman merupakan suatu konsep multidimensional yang memiliki 4 dimensi utama, kecuali A. Militer non-militer, B. Konvensional non-konvensional, C. Kontrovensi non-kontrovensi, D. Langsung tidak langsung, E. Eksternal internal. A. Militer non-militer, melibatkan ancaman yang bersifat militer, seperti invasi militer, dan non-militer, seperti ancaman ekonomi atau politik. B. Konvensional non-konvensional, melibatkan ancaman yang bersifat konvensional, seperti serangan militer langsung, dan non-konvensional, seperti serangan cyber. D. Langsung tidak langsung, melibatkan ancaman yang bersifat langsung, misalnya serangan langsung, dan tidak langsung, misalnya upaya untuk mengisolasi secara ekonomi. E. Eksternal internal, melibatkan ancaman dari luar negara, eksternal, dan dari dalam negara, internal. 15. Kondisi dinamika suatu bangsa yang berisi ketangguhan dan keuletan yang bisa mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala hambatan tantangan, dan ancaman baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, merupakan pengertian dari A. Ancaman nasional, B. Ketahanan nasional, C. Pertahanan dan keamanan, D. Wawasan negara, E. Disintegrasi. Ketahanan nasional mengacu pada kemampuan suatu bangsa untuk menghadapi dan mengatasi segala hambatan, tantangan, dan ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki. 16. Ancaman ideologi merupakan ancaman yang dilakukan untuk mempengaruhi ideologi dan mengancam dasar falsafah negara. Untuk itu dalam hal menyaring budaya asing maka kedudukan Pancasila berfungsi sebagai A. Perjanjian luhur bangsa, B. Dasar negara Indonesia, C. Etika hidup bangsa, D. Filsafat hidup bangsa, E. Jiwa dan kepribadian bangsa.
Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara tetapi juga mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup yang mengakar dalam budaya dan sejarah bangsa, Pancasila membentuk identitas kolektif bangsa Indonesia dan menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. 17. Ancaman non-militer di bidang ekonomi merupakan salah satu ancaman yang membahayakan. Hal ini disebabkan oleh A. Globalisasi, B. Nilai mata uang menurun, C. Memang diancam dari luar negeri, D. Menurunnya kualitas ekonomi, E. Diganggu oleh negara. Ancaman non-militer di bidang ekonomi seringkali terkait dengan efek dari globalisasi. Globalisasi dapat membawa dampak positif seperti pertumbuhan ekonomi dan akses terhadap pasar global, namun juga dapat membawa dampak negatif seperti persaingan yang ketat, kerentanan terhadap perubahan pasar global, dan ketergantungan yang tinggi pada ekonomi global. 18. Ancaman militer yang dilakukan untuk merusak instalasi penting militer atau objek vital nasional dan dapat membahayakan keselamatan bangsa disebut A. Spionase, B. Sabotase, C. Blokade, D. Agresi, E. Invasi. Sabotase adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak atau mengganggu instalasi penting, fasilitas, atau kegiatan tertentu. Sedangkan 19. Pemanasan global, pencemaran lingkungan, pandemik dan konflik horizontal merupakan ancaman non-militer dalam bidang A. Ideologi, B. Politik, C. Ekonomi, D. Sosial budaya, E. Hukum dan pemerintahan. Ancaman non-militer seperti pemanasan global, pencemaran lingkungan, pandemik, dan konflik horizontal termasuk dalam bidang sosial budaya karena berdampak pada aspek-aspek sosial dan budaya masyarakat. 20. Strategi menghadapi ancaman agresi militer tentunya berbeda dengan ancaman non-agresi militer. Pernyataan berikut menunjukkan bahwa strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman disesuaikan dengan A. Jenis ancaman dengan besarnya tantangan yang dihadapi, B. Jenis ancaman dengan besarnya resiko yang dihadapi, C. Jenis ancaman dan besarnya hambatan yang dihadapi, D. Jenis ancaman dan besarnya gangguan yang dihadapi, E. Jenis ancaman dan besarnya kerugian yang dihadapi. Strategi menghadapi ancaman agresi militer tentunya berbeda dengan ancaman non-agresi militer. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman disesuaikan dengan jenis ancaman dan besarnya resiko yang dihadapi. 21. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Respon muncul dalam bentuk penolakan dan perlawanan, 2. Adanya respons dari kondisi yang sedang berlangsung, 3. Berusaha mengganti tatanan lain, 4. Adanya ideologi baru yang ditawarkan, 5. Ideologi yang diakini kebenarannya diperjuangkan dengan sikap emosional dan melalui kekerasan. Ciri-ciri tersebut merupakan bentuk ancaman, A. Agresi militer, B. Radikalisme, C. Illegal logging, D. Terorisme, E. Separatisme. Radikalisme seringkali diidentifikasi oleh respons yang muncul dalam bentuk penolakan dan perlawanan terhadap kondisi yang ada, upaya untuk mengganti tatanan yang ada dengan ideologi baru, dan seringkali diperjuangkan dengan sikap emosional dan melalui kekerasan. 22. Untuk mewujudkan konsep pertahanan negara dan sekaligus melanjutkan amanat UUD Negara RI tahun 1945, maka lahirlah Undang-Undang tentang Keamanan Negara yaitu AU Nomor 3 Tahun 2002, BU Nomor 20 Tahun 2003, CU Nomor 14 Tahun 2005.
DU Nomor 22 Tahun 2009, EU Nomor 12 Tahun 2011. Jawaban yang tepat adalah UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. UU ini merupakan undang-undang yang mengatur tentang pertahanan negara, termasuk dalam rangka melanjutkan amanat UUD Negara RI tahun 1945. 23. Berikut ini merupakan dampak yang dirasakan akibat terjadinya krisis finansial dalam suatu negara kecuali A. Harga barang-barang menjadi naik, B. Nilai tukar rupiah menurun, C. Banyaknya dibuka lowongan pekerjaan, D. Banyaknya perusahaan bangkrut, E. Pasar saham terjadi kelesuan. Jawaban yang tepat adalah banyaknya dibuka lowongan pekerjaan. Krisis finansial cenderung menyebabkan banyak perusahaan mengurangi produksi atau bahkan gulung tikar, yang berarti lebih sedikit lowongan pekerjaan yang tersedia. 24. Salah satu keuntungan Indonesia dalam hubungan internasional menjadi daerah zona penyangga, keuntungan tersebut juga akan berdampak pada ancaman terhadap negara Indonesia. Berikut ini merupakan keuntungan Indonesia menjadi daerah buffer zone, kecuali A. Berpotensi menjadi jalur perdagangan internasional. B. Dapat lebih memainkan peranan politisnya dalam percaturan politik internasional. C. Lebih aman dan terlindung dari serangan negara kontinental. D. Indonesia bisa menjadi negara sentral dalam membuat kebijakan perekonomian internasional. E. Menciptakan perekonomian yang stabil sehingga masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya. Jawaban yang tepat adalah menciptakan perekonomian yang stabil sehingga masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya. Meskipun menjadi daerah buffer zone dapat memberikan keuntungan strategis dalam hubungan internasional, seperti jalur perdagangan internasional, peran politik yang lebih kuat, dan perlindungan dari serangan negara kontinental, hal itu tidak secara langsung menciptakan perekonomian yang stabil dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, keuntungan seperti menjadi negara sentral dalam kebijakan perekonomian internasional lebih terkait dengan posisi strategis Indonesia dalam geopolitik global. 25. Menurut Pasal 30 Ayat 2 UUD Negara RI tahun 1945 Ayat 2 komponen sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta adalah A. TNI, Polri, dan Rakyat, B. AU, AL, ED, dan Polri, C. TNI, Polri, dan warga negara Indonesia, D. TNI dan Polri, E. TNI, Polri, dan penduduk Indonesia. Pasal 30 Ayat 2 berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. 26. Konflik yang terjadi antar individu atau kelompok yang sekelas atau sederajat yang ada dalam masyarakat dinamakan konflik. A. Vertikal, B. Sukuisme, C. Separatis, D. Provinsisme, E. Horizontal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang sekelas atau sederajat dalam masyarakat, seperti konflik antar suku, antar agama, antar kelas sosial, atau konflik antar etnis yang berada dalam tingkatan yang sama dalam hierarki sosial. 27. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negara dengan memberikan kesempatan kepada warga negara mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara RI dalam bidang Hankam. Berikut ini yang bukan hak warga negara Indonesia dalam bidang Hankam adalah A. Menjadi polisi, B. Menjadi TNI, C. Menjadi Pol PP, D. Menjadi anggota pemuda Pancasila, E. Ikut kegiatan kepramukaan.
Pemuda Pancasila adalah organisasi kepemudaan yang tidak terkait langsung dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertahanan dan keamanan negara. 28. Perhatikan bentuk-bentuk ancaman berikut. 1. Konflik wilayah berbatasan. 2. Separatisme dan terorisme. 3. Radikalisme. 4. Pencemaran lingkungan. 5. Pemanasan global. Bentuk-bentuk ancaman militer ditunjukkan oleh nomor A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C2, 3, dan 4, D2, 3, dan 5, E3, 4, dan 5. Bentuk-bentuk ancaman militer ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3. Konflik wilayah berbatasan. 1. Dapat memicu konflik militer, sementara separatisme dan terorisme. 2. Serta radikalisme. 3. Juga seringkali berujung pada konflik bersenjata atau tindakan militer untuk menanggulangi mereka. Pencemaran lingkungan. 4. Dan pemanasan global. 5. Lebih cenderung menjadi ancaman non-militer. 29. Negara Indonesia harus selalu waspada terhadap ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Bentuk ancaman yang berasal dari dalam negeri yaitu A. Intervensi, kudeta, makar, B. Invasi, intervensi, blokade pelabuhan, C. Disintegrasi bangsa, keresahan sosial, konflik antar kelompok golongan, D. Disintegrasi bangsa, makar, blokade pelabuhan, E. Disintegrasi bangsa, intervensi, invasi. Jawaban yang benar adalah disintegrasi bangsa, keresahan sosial, konflik antar kelompok golongan. Ancaman dari dalam negeri seringkali berkaitan dengan kondisi internal negara yang dapat menyebabkan disintegrasi, keresahan sosial, atau konflik antar kelompok atau golongan masyarakat. 30. Wawasan Nusantara didefinisikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan A. Pancasila dan UUD 1945, B. Pembukaan, Pancasila, dan UUD 1945, C. Pancasila dan Pembukaan UUD NRI tahun 1945, D. Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, E. Pancasila, UUD Negara RI tahun 1945 dan GBHN. Wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya, yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.